kecuali kalau memang si Gary ini mengambil dana tersebut untuk kepentingannya pribadi, udah jelas salah, pasti salah, mutlak salah, nggak mungkin enggak, itu sudah salah gitu. Sore Bang Sabta. Tadi sudah kita wawancara yaitu Gary, dan kemarin juga sudah kita pendapat dari pihaknya yayasan sendiri soal data yang 100 juta dan yang bisa dipakai buat uang operasional. Dalam prosedur pengambilan uang yayasan tanpa kata kode etik lah, dalam arti kata prosedurnya gimana sih Bang? Oke, baik Bang Sabta ya. Jadi ya seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan, memang saya juga ada yayasan kecil ya, namanya Yayasan Karmel Ministry Indonesia. Boleh dicek kalau di Google itu mungkin muncul aktivitasnya, dan juga saya ada di situ dalam beberapa momen ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua, saya di situ sebagai pendiri dan plus menjadi pembina. Ada ketua yayasannya. Itu aktivitas kami itu adalah melakukan pembinaan rohani di lapas-lapas, pembinaan sosial, dan kita juga ada beberapa anak asuh sekarang ini ya, mungkin sekitar 8 sampai 10 anak asuh. Jadi kalau yang mau juga nyumbang buat anak asuh kami, boleh juga gitu ya. Nama Yayasan Karmel Ministry Indonesia. Oke. Nah, bicara mengenai prosedur pengambilan dana uang di rekening yang sehubungan dengan perbankan, yang punya wewenang mutlak itu adalah ketua yayasan. Yang pertama ya. Nah, di perbankan boleh diajukan dan misalkan ketua yayasan dan si A dan si B, tetapi tidak bisa ditulis atau ketua yayasan atau si A atau si B, yang bisa digunakan dan. Nah, semisal di yayasan saya itu yang bertanda tangan ketua yayasan bersama-sama dengan saya, tetapi saya sebagai pembina tidak bisa sendiri, harus ada ketua yayasan. Nah, ketua yayasan bisa melakukan transaksi di perbankan sendiri ketika dia sebagai ketua yayasan. Nah, kalau dia misalnya mau mengambil dana sebagai ketua yayasan, itu kan sebagai penanggung jawab utama terhadap proses berjalannya yayasan ini. Ada kewajiban dan ada hak di situ, sehingga seorang Gary ketika memang dia sudah menjadi ketua yayasan dan resmi ada perubahan akte, dia berhak untuk menarik dana tersebut. Tidak perlu dia melaporkan ke siapapun. Tetapi tentu dalam menjalankan yayasan ini dengan metode good governance, seyogyanya itu yang mungkin melakukan penarikan adalah bendahara, itu gitu ya, yang melakukan transaksi, karena kan ada bendahara. Terus kemudian kegiatannya apa yang dibiayai itu juga mungkin disampaikan kepada pengurus yang lain, terus kemudian juga mungkin berkoordinasi sama pembina, dan juga ya menginformasikan kepada pengawas, apalagi kalau nilainya itu lumayan besar lah ya. Pastikan pihak-pihak tertentu itu seyogyanya untuk tahu. Tetapi kalau kita bicara unsur hukumnya, seorang ketua yayasan bisa sah, boleh untuk melakukan penarikan dana, karena memang kuasa itu ada di ketua yayasan. Ketika melakukan registrasi di perbankan, ketua yayasan yang dinyatakan di situ yang berhak untuk melakukan transaksi dana, boleh disertakan yang lain. Tetapi yang lain tidak boleh kalau tanpa ada ketua yayasan. Dan ketika kita mau melakukan registrasi di perbankan, ya diperlihatkan dokumen yayasan. Makanya tadi itu, apakah memang sudah ada perubahan akte terhadap yayasan ini gitu. Tapi kan disayangkan banget dalam arti kata awalnya itu pendirinya itu yang sudah keluar, yaitu Novi Pratiwi, dan Novi Pratiwi juga merasa dikatakan kecolongan karena uang itu dugaan tidak ada koordinasi juga dengan pihak yang pertama itu sebagai pendiri. Ya. Gimana tuh kalau Nah, ya makanya harus paham dengan aturan daripada yayasan itu sendiri yang di Undang-Undang Nomor berapa, Nomor 16 tahun 2001, kemudian ada revisinya di 2004, bahwa ketua yayasan itu adalah penanggung jawab operasionalnya yayasan ini. Kalau memang dia mau mengontrol masalah keuangan, nah dia boleh kok melakukan registrasi ketua yayasan dan dirinya. Ada, bisa. Nah, akan tetapi kan mungkin dia tidak melakukan itu.
sehingga dana itu bisa keluar tanpa persetujuan dirinya. Dan memang harusnya ketika dia menunjuk ketua yayasan, dia harus percaya terhadap ketua yayasan ini. Ya, dia harus percaya terhadap ketua yayasan ini karena memang di dalam penandatanganan di perbankan, ya ketua yayasan ini yang berhak. Jadi kalau dia mengatakan tidak kecewa atau dan lain sebagainya, kenapa tunjuk jadi ketua yayasan? Kenapa nggak dirimu aja yang jadi ketua yayasan tetap kan ya? Dan harusnya dia itu kan sekarang jadi pembina. Kalau memang ternyata ketua yayasan ini dianggap melakukan penggelapan, pembina boleh memberhentikan ketua yayasan. Masih punya hak mutlak. Iya dong, makanya yang sebelumnya saya sampaikan, seorang pendiri dialah pemilik yayasan dan secara status hukumnya dalam organ di yayasan itu berdasarkan undang-undang yayasan yang nomor 16 tahun 2001 itu, dia itu seyogianya adalah pembina. Pembina lah yang bisa memberhentikan ketua yayasan. Ya itu dalam rapat pembina lah kalau ada beberapa pembinanya. Pengawas melakukan kegiatan terhadap ketua yayasan bersama dengan organ-organ pengurusnya. Jadi terlalu dibikin riwah sendiri. Ini simpel aja. Saya sebagai Novi ya, saya pendiri yayasan, saya pembina yayasan, ketua yayasan saya duga atau saya yakini atau duga melakukan penggelapan dana, seketika itu juga saya akan berhentikan. Baru kemudian saya usut. Kenapa susah-susah banget gitu? Apa yang harus dipermasalahkan? Otoritas mutlak masih ada di pendiri, terkecuali kalau ternyata Novi ini bukan pendiri yayasan. Terkecuali kalau memang ternyata ada administrasi yang belum dipenuhi. Misalnya belum ada perubahan akte dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak tahu karena saya pun juga belum pernah melihat akte yayasan daripada punyanya Novin yayasan peduli kemanusiaan ya. Itu kalau memang ada misinya di situ sampai harus khawatir ya entah gitu. Tapi dalam hal ini tidak ada susahnya. Sama aja kalau kita merunning perusahaan. Saya sebagai pemilik saham ya, yang punya perusahaan nih, saya tunjuk si A menjadi komisaris saya tunjuk si B menjadi direktur utama saya. Nah, ketika direktur utama ini melakukan penyalahgunaan dana, saya tegur komisaris segera pecat ini berhentikan dulu ini si direktur utama ini dalam hal perusahaan. Nah, baru kemudian kita tentukan direktur utama selanjutnya. Jadi sesimpel itu kok. Bang, bicara simpel, Bang, kemarin juga dia menjabarkan dengan kalau nggak salah pasal 5 dalam undang yayasan itu maksudnya Pasal 5? Kalau nggak salah itu pasal 5 ya. Mengenai apa dia? Saya terus terang tidak mau menjabarkan kata-kata pasal 5. Boleh kita ini dulu, saya coba lihat. Bentar ya. Pasal 5 klik dulu aja. Kalau nggak salah pasal 5 menyebut ini. Siapa yang mengatakan pasal 5 itu bahwa Lanjut. Oke, pasal 5 itu bahwa menyatakan larangan pengurus yayasan itu untuk mengalihkan kekayaan daripada yayasan itu untuk kepentingannya pribadi, mengalihkan gitu ya. Jadi sama aja dengan menyalahgunakan. Ya memang benar, bukan cuma di yayasan, dimanapun juga ya seperti itu adanya. Tetapi memang ditegaskan kembali di pasal 5 itu bahwa pengurus itu tidak boleh mengalihkan kekayaan atau hartanya yayasan kepada pengurus yang masih berhubungan dengan yayasan. Nah, sebenarnya ini kan yang dimaksud di sini adalah tidak boleh yayasan itu, misalnya ketua yayasan menyimpan uangnya pengurus sendiri, menyimpan di rekeningnya, menyimpan ke keluarga yang lain, ke pihak yang lain, di rekening pribadi lah atau rekening yang lain, harus ada di rekeningnya yayasan dan dipergunakan untuk segala kepentingannya yayasan. Nah, saya tidak tahu apa yang salah dengan atau ketidaksesuaian pasal 5 dengan Gary gitu. Saya belum mendapatkan poin apa yang menjadi ketidaksesuaian terhadap tindakannya Gary itu mengambil dana terus kemudian sehubungan dengan pasal 5 ini. Kecuali kalau memang si Gary ini mengambil dana tersebut untuk kepentingannya pribadi, udah jelas salah, pasti salah, mutlak salah, nggak mungkin enggak, itu sudah salah gitu. Maaf, tapi dari pihak PHYS, jadi gue mau pertanyakan, nggak salah ya Bang, bilang nih duit arahnya kemana dan harus ada kejelasan dan audit juga ya Bang, itu wajib juga ya Bang ya? Oh itu
wajib. Jadi kan gini, kalau memang ternyata Gary itu menggunakan dana itu untuk operasional yayasan, ya harus memperlihatkan buktinya dong, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, ini menjadi pertanyaan, di yayasan itu ada nggak sih bendaharanya, orang keuangannya? Kalau ada, harusnya kan dicatatkan semuanya pengeluarannya si Gary, bon-bonnya gitu ya, notanya atau untuk apa, bukti bayarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada, berarti Gary bisa melakukan itu sendiri, karena memang di organnya itu nggak ada bendahara. Tapi kalau ada, ya harusnya bendahara itu mencatatkan. Kalau ternyata ada bendahara atau orang keuangan lah ya, tim finance, Gary ternyata tidak melaporkan itu kepada tim finance-nya dia atau bendaharanya dia, segala pengeluaran dia, ya memang Gary pasti salah. Nah, kalau dia salah, ya pecat langsung dong. Itu lagi kan, kenapa belum dipecat-pecat juga? Karena dia merusak sendiri yayasan itu gitu. Ya kalau nggak salah emang ada statement itu Bang, dia bahwa selama ini Gary ya miskomunikasi Bang, ya kan, apalagi kemarin sedikit soal yang audit yang 1,3 M juga, ya yayasan juga belum dikasih tahu tuh duitnya kemana, berapa totalnya pun juga dia tidak tahu, dan tahu-tahu dia sudah mengkoordinasi ke Densos dan ke donatur. Itu gimana Bang? Jadi sekarang begini deh pertanyaan saya, ketika dana itu sudah sepakat dialokasikan buat masyarakat NTT, memangnya Novi tidak setuju? Apa hanya persetujuan dari Gary? Awalnya sih setuju. Pasti setuju. Dia sebagai pembina, Betul. pendiri, karena kan kasus sudah rame, apalagi Gary yang hanya ketua yayasan terhadap hubungannya dengan Novi, dia pasti setuju. Nah, terus apa yang dipermasalahkan? Kalau bicara pelaporannya, ya tunggu aja pelaporannya nanti, ya kan? Pasti kan toh juga akan ada pelaporannya, karena ini baru gitu ya. Tetapi kalau bicara yang 100 juta itu kan murni yang katanya ditarik Gary dan hanya digunakan untuk operasional. Harusnya seketika itu juga ada pencatatannya dari bendaharanya atau dari keuangannya. Misalnya nih saya tarik 100 juta nih ya, orang finance saya harusnya udah tahu dong ini mau bayar apa sih gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau memang itu sebenarnya untuk membayar apa, harusnya yang melakukan itu adalah bagian keuangan, ya kan, finance gitu loh. Oh, mau bayar sewa mobil, finance transfer dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini yang jadi kondisi sekarang. Kalau memang sudah terduga Gary itu melakukan penyelewengan, penyimpangan, ya udah langsung pecat, proses polisi, LPK, nggak usah langsung panjang berputar-putar lagi. Nah, Gary juga begitu, kalau memang dia merasa bersalah, ya harusnya dia merasa benar, harusnya dia menyatakan dia benar dan kasih pembuktiannya seperti apa, bahwa memang inilah pelaporannya. Tapi kan sekarang ini si Gary, kita tidak pernah melihat bahwa sudah ada pembuktiannya semuanya tertulis di bendahara, belum ada kan? Si Novi pun juga belum ada perbuatan hukumnya. Kalau memang untuk membuktikan, mewujudkan, memastikan bahwa Gary ini bersalah, seketika itu juga harus diberhentikan dari ketua yayasan. Udah selesai. Oke. Bang, aku kan juga mempunyai sebuah yayasan. Kata audit itu gimana sih Bang? Bicara audit pengeluaran. Oke. Audit itu ada dua jenis audit. Ada audit internal, ada audit eksternal. Audit internal itu ya misalnya saya punya finance itu, departemen finance ada auditnya. Saya nyewa audit satu orang untuk mengaudit semuanya rekapan-rekapan dari finance, transaksi mutasi uangnya, keluar masuknya, sampai kemudian departemen-departemen yang menggunakan uang tersebut itu diaudit tuh. Tetapi itu hanya untuk internal aja. Kalau untuk yang lebih paten atau lebih resmi, formal, yang bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan hukum lainnya, itu adalah audit daripada KAP, kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik itu kita menyewa sebuah kantor akuntan publik yang profesional, memang sudah ada sertifikasinya, ada license-nya untuk melakukan audit seperti apa ya, EY, Ernst & Young dan lain sebagainya lah. Benar-benar itu diaudit semuanya, pengeluaran transaksi mutasinya. Kalau misalnya ternyata ada aset, ada apa, semuanya dinyatakan di situ. Nah, ketika itu dapat, nah itu dia akan diberikan kepada baik itu ketua yayasan maupun kepada pembina nih hasil auditnya. Nah, silakan
pembina itu mau ketua yayasan beserta dengan organnya mau diapakan ini, hasil audit koreksi kah, atau mungkin kita mau sampaikan kepada donatur mungkin kalau ada yang minta. Tetapi yang paling reliable atau terpercaya itu adalah dari KAP, dari dari kantor akuntan publik, karena itu memang mereka tersertifikasi dan ada sumpahnya juga, sehingga tidak bisa, atau soyokianya tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dilapan-enamkan. Itu kalau akuntan publik yang reliable seperti Ernst & Young, EY itu kan ya. Nah, itulah yang namanya perihal audit. Kemarin juga PH dari yayasan juga menunggu kejelasan dari Gary sendiri dengan kata uang itu kemana, ya kan, dan tanda kutip harus jelas terang menderang. Tapi dari prosedurnya si Gary itu memang sudah dalam arti nggak ada masalah ya dengan prosedur yayasan untuk mengambil kontaknya, nggak ada komunikasi atau miskomunikasi, cuma hanya melalui grup. Ini mana? Jadi gini, yang perihal itu ada tidak suatu aturan perusahaan yang dibuat ataukah semacam anggaran dasar yayasan bahwa ketika ketua yayasan ini mau menarik dana, dia harus melaporkan ke pembina, ya kan ya. Tetapi itu di luar konteks secara aturan di yayasan, undang yayasan, dan juga di perbankan. Kalau memang ada seperti itu, ya Gary pun juga harus melakukan koordinasi tersebut. Tapi kalau memang tidak ada, ya harusnya ya dia bisa mengambil dana tersebut, tinggal mempertanggungjawabkannya, ya, berkoordinasi dengan finance, keuangannya. Nanti kemudian pengawas datang melihat, oh ini laporannya. Jadi sebenarnya itu kalau pembina pun juga masih terlalu jauh, harusnya pengawas kalau dia memang ada pengawas ya. Jadi kan organ yayasan itu ada pembina beberapa orang, ada ketua pembinanya, ada pengawas beberapa orang, ada ketua pengawasnya, ada pengurus itulah diketuai oleh ketua yayasan, di bawahnya itulah mungkin bendahara, sekretaris, dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kalau wakil dari ketua itu harus juga tahu, Pak? Tidak harus, wakil itu tidak ada di dalam tidak ada di dalam akte perusahaan. Itu bukan bagian daripada pengurus inti. Jadi yang ada di akte itu adalah ketua yayasan. Wakil itu hanya membantu gitu. Wakil sama sekali ya membantu aja untuk urusan-urusan apa yang dipercayakan sama dia. Tidak harus melapor ketua ini. Tapi kalau untuk pengambilan harus juga tahu apa enggak? Nggak harus tahu. Kecuali kalau memang ditentukan. Yang tadi saya sampaikan, mereka buat aturan, ada anggaran dasarnya tersendiri mereka, dan itu diimplementasikan dalam bentuk aturan masing-masing, ya saja. Tapi secara hukum ya enggak ada. Di undang-undang yayasan itu tidak dinyatakan di situ bahwa wakil ketua, tidak ada nomenklatur wakil ketua yayasan, dan ini job desk-nya. Yang ada adalah pembina, penanggung jawab, dan pengurus atau ketua yayasannya ini gitu. Secara kasarnya Bang, kalau dikatakan ketua itu atau pemimpin itu kan dasarnya kan bos, kasarnya bos ya, posisinya sebagai bos dan berkuasa. Tapi poin yang kan nggak bisa semena-mena Bang, karena kan semua anggota atau yayasan itu kan ada prosedurnya. Gimana menanggapi itu Bang? Jadi yang bos itu sebenarnya bukan ketua yayasan, yang bos itu bukan direktur utama. Yang bos itu adalah pemilik perusahaan atau pemilik yayasan. Kecuali kalau sama, ya boleh aja. Tetapi kalau beda, bukan ketua yayasan yang, ya dia bos tapi bukan big bossnya. Bukan 100% kewenangannya, wong ada yang pemilik yayasan, pendiri yayasan, tidak bisa 100%. Demikian sama aja dalam pengelolaan perusahaan. Kalau owner daripada perusahaan itu menentukan orang lain sebagai direkturnya atau direktur utamanya, ya dia tidak bisa sewenang-wenang menggunakan dana perusahaan ini. Ya pasti akan ada kontrol-kontrol yang dilakukan oleh owner perusahaan ini, dan ada yang mengawasi, misalnya komisaris, terus kemudian ada bendahara, ada finance direktur, ada keuangan, dan lain sebagainya gitu.